Kisah seorang pria penjaga museum di abad ke-21 yang bernama Aron Xiao yang secara tidak terduga pria itu terlempar ke masa lalu dan menjadi menantu di rumah jenderal. Memiliki pengetahuan di zaman modern yang sebelumnya tidak berguna justru sangat membantunya meraih keberhasilan yang cemerlang dan menjadi pria yang luar biasa tak tertandingi di masa itu. Bulan yang terang membubung tinggi di langit malam. Di dekat kandang kuda dengan aroma menyengat, Aron Xiao terbangun di tumpukan jerami. Ketika dia membuka matanya, bau kotoran hampir membuatnya pingsan. Malam itu sangat cerah, warna bulan yang menerpa bersinar terang dan masuk dalam bidang penglihatannya. Dia melihat ke bawah dan warna merah dari pakaian mewah yang dia kenakan mulai terlihat. Ini adalah pakaian mewah berwarna merah yang sama dengan gaun pengantin kuno yang sering dilihatnya di museum. Aron Xiao adalah seorang penjaga museum yang mengetahui semua tentang puisi kuno, lagu kuno, pakaian, makanan, perumahan dan kerajinan tangan yang ada di zaman modern. Sekilas, pakaian itu adalah pakaian bordir yang telah lama hilang di zaman modern. Pakaian ini tidak akan bisa dibeli dengan harga kurang dari 10 miliar di zaman modern ini. Bisa pindah dulu ke samping. Kalau mau tidur, setidaknya jangan menghalangi pekerjaanku, menantu. Pada saat itu, pelayan yang bertugas memberi makan kuda membawa seember makanan kuda, berkata dengan nada tidak sabar. Aron Xiao melihat sekeliling, yang merupakan tempat yang tidak dikenalnya. Dia bertanya dengan bingung, menantu. Menantu apa? Di mana ini? Benar saja. Menantu yang orang ini sebutkan adalah orang yang bodoh dan biasa-biasa saja. Pelayan tidak mengangkat pandangan matanya saat menjawab, bahkan nadanya sedikit lebih tinggi, di mana? Ini adalah kediaman keluarga Qin. Hari ini adalah malam pernikahanmu dengan nona keluarga Qin. Ini adalah rumahmu. Mendengar itu alis Aron Xiao berkerut. Tampaknya berada di samping kotoran kuda tidak cocok dengan malam pernikahan. Namun, itulah yang terjadi. Masih sedikit bingung, Aron Xiao ingat bahwa 2 jam sebelumnya, museum telah tutup dan dia telah pergi setelah memeriksa artefak dan mengunci pintu museum. Seorang rekannya berkata bahwa hari itu adalah hari ulang tahun Aron Xiao dan dia harus memesan tempat karaoke agar bisa merayakannya. Dia seharusnya sedang merayakan ulang tahunnya saat ini. Biasanya kru film sering datang ke museum untuk membuat film dokumenter. Apa dia secara tidak sengaja masuk ke dalam kru film hari ini? Saat memikirkan hal itu, kenangan dalam benak Aron Xiao terasa seperti dibuka, membanjirinya dengan masa lalu yang bukan bagian dari pengalamannya. Ternyata tubuhnya ini bernama Zhenov Xiao, seorang pria yang setia, jujur serta pekerja keras. Keluarga Xiao berasal dari keluarga kaisar pendiri, yang telah membantu kaisar pendiri untuk membangun kekaisarannya. Namun sayangnya, pada saat itu, generasi Zhenov Xiao telah jatuh ke dalam kehinaan. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Nona Qin, yang telah terjalin perjanjian pernikahan dengannya sejak kecil. Gambaran terakhir dalam benak Zhenov Xiao adalah, Zhenov Xiao disambut oleh kerumunan orang yang meneriakkan, bawa ke kamar pengantin. Setelah itu, dia dipukuli hingga pingsan dengan tongkat di bagian belakang kepalanya. Zhenov Xiao adalah seorang pelajar yang terlalu lemah untuk menahan pukulan fatal di lehernya. Dia jatuh pingsan sebelum akhirnya meninggal di atas jerami di kandang. Pada malam pernikahan, seorang manusia yang masih hidup dan bernapas tidak tersentuh. Kemudian, Aron Xiao yang datang ke zaman ini mengambil alih tubuh Zhenov Xiao dan hidup kembali. Masuklah. Disinilah kamu tidur. Pelayan, sang pemberi makan kuda, menunjuk dengan sangat acuh tak acuh ke dapur tua yang berada di sebelah kandang kuda. Di sini. Mata Aron Xiao terbelalak, merasa kalau keluarga Qin sangat kejam. Ini adalah dapur untuk para bawahan. Biasanya tuan rumah memiliki dapur kecil khusus. Ketika para bawahan ingin makan, mereka melakukannya di dapur tua ini. Posisi Zhenov Xiao di keluarga Qin hampir sama dengan posisi seekor anjing peliharaan. Aron Xiao melihat anjing pengawas di depan pintu, dengan mulut lancip dan dahi datar. Anjing itu memiliki rambut berwarna coklat dan telinga tegak. Tampaknya dinasti ini kurang lebih terkait dengan zaman kuno Lamusa, tetapi Aron Xiao belum yakin dinasti apa itu. Menantu, tempat ini masih terlindung dari angin dan hujan. Sudah untung masih punya tempat untuk tidur. Pelayan berdecak. Mata Aron Xiao berubah beberapa derajat saat dia mendengarkan perkataannya. Tidurlah lebih awal. Kalau tidak, aku akan kelelahan karena harus melayanimu sepanjang malam. Pelayan yang melihat Aron Xiao melamun, menggelengkan kepalanya dan meletakkan ember di tangannya, lalu melangkah keluar. Seorang budak seperti dia bahkan tidak perlu tidur di dapur. Yang dipanggil menantu ini tidak memiliki tempat atau masa depan di keluarga Qin dan tidak perlu memperlakukannya dengan hormat. Jadi, Aron Xiao ditinggalkan sendirian di dapur yang lusuh dan lembab. Pada saat itu, seorang pria tinggi dan kekar berdiri di luar pintu. Dia terlihat enggan saat akan masuk. Namun, suaranya terdengar kuat dan bertenaga. Biarlah hari ini menjadi pelajaran bagimu.
Jangan berpikir bahwa karena kamu adalah anggota keluarga Qin, kamu menjadi bagian dari anggota keluarga Qin. Jika kamu menyentuh adikku, aku akan mencincangmu dan melemparkan tulangmu untuk dimakan anjing. Aaron Xiao menoleh ke samping untuk melihat siapa orang yang bersikap sombong ini. Ketika dia melihat dengan jelas, dia adalah Malek Qin. Keluarga Qin adalah keluarga dengan memiliki banyak talenta berbakat, termasuk orang ini. Malek Qin, seorang cucu tertua adalah seorang menteri peringkat keempat yang bertanggung jawab atas gerbang istana dan merupakan seorang perwira tinggi. Cucu kedua, Hira Qin, istri Zhenov Xiao, memiliki paras cantik dan berbakat. Keluarga Qin adalah keluarga jenderal yang setia dan pemberani, kecuali generasi cucu-cucunya ini. Orang tua dan kakek Hira Qin, Oman Qin, berada di garis depan perang melawan musuh, sehingga mereka tidak hadir di pernikahan yang dilangsungkan hari ini. Dalam pernikahan ini, hanya seorang nenek dari keluarga Qin, yang bertanggung jawab. Ancaman penuh kemarahan Malek Qin tidak dihiraukan oleh Aaron Xiao, lalu dia berkata, "Saudaraku, aku seorang pria sejati dan tidak memiliki perasaan terhadap Nona Qin. Aku tidak akan memaksanya." Perkataan entengnya ini membuat Malek Qin sangat tidak senang. Apa pria ini tidak senang karena sudah menikahi adik perempuannya? Dia berteriak, "Jangan banyak bicara. Kamu beruntung bisa menjadi menantu keluarga Qin. Kamu hanya orang miskin. Tidak perlu bersikap sok seperti itu. Adikku adalah gadis paling berbakat di kota Amura. Jika bukan karena pengorbanan kakekmu kepada negara, kamu tidak akan bisa menikah dan menjadi bagian dari keluarga Qin. Jika kakekku tidak menginginkanmu sebagai menantu di keluarga ini, apa kamu pikir kamu bisa menginjakkan kaki di kediaman keluarga Qin?" Sikap Malek Qin membuat Aaron Xiao terlihat seperti anjing yang mengemis makanan. Tapi karena kamu sudah menjadi menantu keluarga Qin selalu menjadi keluarga yang penuh kebajikan. Kalau kamu bersikap patuh, keluarga Qin akan memberimu makan dan minum selama sisa hidupmu. Tapi, kalau kamu menginginkan lebih, tidak ada yang akan kamu dapatkan. Tapi jika kamu bersikap tidak patuh, jika kamu berani melakukan sesuatu pada adikku, kepalamu akan terpisah dari tubuhmu. Hira Qin telah menjadi kesayangan keluarga Qin sejak masih kecil. Ketika dia melihat Zhenov Xiao, yang seorang pecundang, nada bicaranya bahkan lebih keras dan kasar. Tatapan tajam yang dia tunjukkan membuat Aaron Xiao merinding. Aaron Xiao tidak ingin menimbulkan masalah. Dia tidak mengenal tempat ini dengan baik dan juga tidak tahu tentang pemilik tubuh asli ini, yang tampaknya berstatus rendah dan tidak disukai. Jadi, dia membungkuk dan mengatakan, "Tenang saja. Aku akan melakukan apa yang diperintahkan." Kepengecutan Aaron Xiao membuat Malek Qin jijik, "Cih. Bisa apa seorang sarjana yang lemah?" Dengan itu, Malek Qin menyingsingkan lengan bajunya dan melangkah pergi. Bukan niat Aaron Xiao untuk menjadi menantu keluarga ini. Karena Zhenov Xiao telah dibunuh oleh keluarga Qin pada malam pernikahannya, tidak ada alasan baginya untuk tinggal di sini. Zhenov Xiao tidak memiliki kekuatan. Aaron Xiao harus membuat rencana serius untuk mengubah situasinya. Aaron Xiao menggigil karena udara malam yang dingin. Meskipun pakaian yang dikenakan cukup mewah, tidak sehangat jaket bulu. Bahkan pelayan, si pemberi makan kuda telah pergi, meninggalkan Aaron Xiao dan anjingnya di dapur. Aaron Xiao menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak datang ke zaman ini, dia pasti sedang minum dan bernyanyi di bar karaoke dan bersenang-senang sekarang. Saat menatap bulan yang cerah di langit, dia teringat puisi yang sangat sesuai untuk situasi saat ini dan melafalkan, "Selamat datang malam." Cahaya bulan menerpa tempat tidur. "Aku di sini, biarkan membeku karena duka. Sebab hari, terus beranjak dan menoreh luka." Guk, guk. Anjing kuning kecil itu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tatapan kosong, mengubah posisinya dan kembali tidur. Di bawah sinar bulan, seorang wanita langsing bersembunyi di balik pohon akasia tidak jauh dari situ. Mendengar puisi Aaron Xiao, dia gemetar, dimabukkan oleh keindahannya yang tenang. Puisi itu sederhana, tetapi sangat tenang. Baris-barisnya sederhana, tetapi berirama, sangat cocok dengan situasi saat ini. Dia ragu-ragu sejenak, ingin melangkah maju, tetapi setelah merenung sejenak, dia berbalik dan bergegas pergi, menyisakan aroma rumput yang samar-samar di udara. Setelah merasakan angin dingin menerpa, persepsi Aaron Xiao tentang dunia yang sekarang dia tinggali berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Ini adalah dinasti Naemu, yang memiliki banyak kesamaan dengan budaya kuno Lamusa, tetapi bukan dinasti yang ada dalam sejarah. Aaron Xiao telah bekerja di museum selama bertahun-tahun dan mengambil jurusan sejarah di ketika kuliah. Jadi, dia tahu tentang dinasti-dinasti tersebut. Namun, dinasti Naemu adalah sebuah dinasti yang belum pernah dia dengar dan jauh lebih tidak makmur daripada zaman kuno Lamusa. Dinasti ini masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki. Di kehidupanku sebelumnya, pemahaman yang aku ketahui di abad 21 sama sekali tidak berguna. Aku hanya bekerja sebagai penjaga museum dari jam 9 sampai jam 5 sore.
Dalam kehidupan ini, karena aku terlahir kembali di zaman kuno, aku tidak bisa menjadi orang biasa lagi. Aron Xiao mengepalkan tinjunya, merasakan getaran dalam hatinya. Pria yang datang ke zaman kuno ini seharusnya tak tertandingi di dunia. Sekarang adalah kesempatannya. Aron Xiao telah bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan membuat pencapaian yang besar. Kaisar dinasti Naemu masih muda dan baru saja menginjak usia dewasa. Karena itulah kekuasaan kekaisaran telah jatuh ke tangan pamannya, Negam Wei. Kaisar muda bertekad untuk mengkonsolidasikan kekuatan kekaisarannya. Untuk menangkal pengawasan Negam Wei, dia telah lulus ujian kekaisaran dan memilih putra-putra dari keluarga baik-baik untuk bergabung dengan istana sebagai pejabat, menciptakan aliran yang bersih. Sebelum Zenov Xiao terbunuh malam ini, dia telah merencanakan untuk mengikuti ujian desa tahun ini. Meskipun memiliki kualifikasi yang biasa-biasa saja, Zenov Xiao bukanlah seorang pria yang mau direndahkan. Seorang pria tidak ingin tunduk pada orang lain dan ditindas oleh orang yang berkuasa. Zenov Xiao telah belajar dengan giat selama lebih dari 10 tahun untuk menjadi seorang lulusan yang setara dengan SMA dan menjadi seorang pejabat. Dia akan dihormati oleh semua orang dan tidak ada yang berani menggertaknya. Siapa yang berani meremehkannya? Kualifikasi Zenov Xiao memang biasa-biasa saja dan dia gagal dalam ujian selama 3 tahun berturut-turut. Pada zaman dahulu, ujian sangat kejam, sangat mungkin untuk gagal kalaupun seseorang mengikuti ujian seumur hidup. Masuk akal jika Zenov Xiao gagal selama 3 tahun berturut-turut. Sebagai seorang pria, Aron Xiao memahami rasa sakit yang dirasakan Zenov Xiao. Dia juga tidak bisa menerima kehidupan seperti ini. Dia harus melakukan perubahan. Aron Xiao telah bekerja di museum selama bertahun-tahun, jadi dia sudah terbiasa dengan ujian kuno. Mengenai apa saja yang harus dia persiapkan, dia sudah mengetahuinya dengan jelas. Jadi, Aron Xiao yakin bahwa dia akan lulus ujian, termasuk ujian desa, ujian negara dan kemudian ujian istana. Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa melaluinya dengan mudah. Itu adalah keahlian Aron Xiao. Dengan pikiran yang sudah mantap, Aron Xiao bersandar di pintu dan tidur semalaman. Di pagi hari, Aron Xiao terbangun dengan punggung yang sakit dan harus kembali ke keluarga Xiao. Pelayan, si pemberi makan kuda menghentikannya, lalu mengatakan, "Menantu. Kamu mau pergi kemana? Kamu tidak boleh keluar tanpa izin orang dari keluarga Qin. Keluarga Qin bukan hanya kejam, tetapi juga suka memerintah. Aku mau pulang ke keluarga Xiao." "Tidak. Kamu tidak boleh keluar." Pelayan, si pemberi makan kuda mengerutkan kening dan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Aron Xiao. Tidak disangka bahwa salah satu pelayan dari kediaman keluarga Qin berani menggertaknya dan meneriakinya. "Minggir. Aron Xiao, seorang pria bertubuh besar, bagaimana mungkin bisa dihentikan?" Dia mendorongnya keluar dari jalan tanpa berpikir panjang, mendorong pelayan langsung ke samping. Pelayan tidak bisa mempercayainya. Beraninya seorang menantu tidak mematuhi keluarga Qin. Aron Xiao menyombongkan diri, mengibaskan lengan bajunya, menggelengkan kepalanya sambil tertawa dan meneriakkan, "Aku pasti pulang. Menunggu waktu akan datang. Kembali pada rumah, yang kurindukan sepanjang zaman." Bodoh sekali. Pelayan memelototinya, tetapi tidak berani menghentikannya. Bagaimanapun juga, menantu di rumah ini adalah tuannya. Hanya saja, nona muda malah menikah dengan orang desa ini. Kasihan sekali. Aron Xiao berpikir dalam hati. Dia merasa bahwa seluruh orang di keluarga Xiao hanya bisa meremehkan dan membenci orang lain. Suara tawanya yang hangat sampai ke loteng di sebelahnya. Paruh terakhir dari puisi tersebut didengar oleh Hira Qin, yang segera berdiri, "Kembali pada rumah, yang kurindukan sepanjang zaman. Ola, pergi dan lihatlah siapa yang ada di luar sana." Pelayan yang bernama Ola belum pernah melihat wanita muda itu menaruh minat seperti itu pada siapapun. Dia bergegas keluar untuk melihat, "Nona, tidak ada siapa-siapa. Bakat macam apa yang bisa membacakan puisi sebagus itu?" Hira Qin tahu betul tingkat puisi saudaranya di dalam keluarga ini. Jika mereka tidak bisa melanjutkan barisan puisi seperti itu, pasti ditulis oleh orang luar. Hira Qin sangat frustrasi sampai dia merenungkan kedua syair itu berulang kali dalam pikirannya, tidak pernah melupakan keindahannya. "Ola, pergi dan tanyakan siapa yang datang ke kediaman keluarga Qin hari ini. Pastikan kamu menemukannya." Segera setelah Aron Xiao keluar dari kediaman keluarga Qin, dia datang ke pegadaian. Keluarga Xiao sangat miskin sampai satu-satunya barang berharga yang dia miliki adalah pakaian pernikahannya. Pakaian itu dibuat oleh tuan besar keluarga Xiao ketika masih hidup. Ini adalah barang rumah tangga berharga terakhir yang dimiliki keluarga Xiao. Tidak ada anggota keluarga Xiao yang pernah tertarik dengan pakaian itu, tidak peduli betapa sulitnya ekonomi mereka. Dia langsung membawanya ke pegadaian, mengalah dan menggadaikannya dengan harga murah sebesar 50 tael, yang setara dengan 200 juta. Hal pertama yang dia lakukan dengan perak itu adalah membeli pena, tinta, kertas, lilin dan sebungkus kue.
Dia menoleh ke kiri dan ke kanan di dalam kota Amura. Dari apa yang dia ingat di kepalanya, rumah Zenov Xiao berada di dekat hutan bambu di pinggiran kota Amura. Rumah Zenov Xiao adalah sebuah gubuk jerami dengan 3 kamar. Tidak ada genting untuk menutupi bagian atas rumah. Rasanya sejuk di musim panas dan dingin di musim dingin. Terkadang juga bocor karena angin dan hujan, tetapi tetap bersih dan rapi. Kakak. Aron Xiao baru saja pulang ke rumah, tiba-tiba seorang putri kecil yang kekanak-kanakan, yang tidak lain adalah adik perempuan Zenov Xiao, Ilona Xiao berhambur ke arahnya. Nyonya Xiao merasa senang sekaligus sedih saat melihat putranya pulang. Dia senang karena putranya telah menjadi seorang pria yang berkeluarga. Sedih karena jika putranya diperlakukan dengan baik di keluarga Qin, bagaimana mungkin dia kembali sendirian tanpa nona keluarga Qin bersamanya. Ilona, kakak membawa kue yang kamu suka. Kemarilah. Aron Xiao memeluk tubuh kurus adiknya. Kekurangan gizi dalam waktu yang lama membuat anak berusia 10 tahun itu hanya setinggi anak berusia 8 tahun. Terima kasih, kakak. Ilona Xiao mengambil kue itu dan bertanya sambil mengedipkan mata, dari mana kakak mendapatkan uang untuk membeli kue ini? Anak-anak tidak perlu memedulikan hal ini. Aron Xiao menyerahkan sisa uang perak di tangannya kepada Nyonya Xiao, Ibu, ambil uang ini. Periksa ke dokter dan minum obat. Jangan ditunda lagi. Nyonya Xiao selama ini menderita penyakit yang terus-menerus. Setiap musim dingin, dadanya menjadi sesak dan nyeri. Dia tidak bisa bernapas dengan baik, jadi hanya berguling-guling kesakitan. Sekarang, setelah pertengahan musim dingin, tiba saatnya penyakitnya kambuh. Jadi, jika dia tidak pergi ke dokter, dia harus memaksakan diri lagi untuk menanggung musim dingin yang menyiksa. Jadi, Aron Xiao tidak punya pilihan selain menggadaikan pakaian pengantinnya. Dia akan ditertawakan jika dia menggadaikan pakaian pengantinnya. Meskipun dia kehilangan harga dirinya, itu tidak sepenting penyakit ibunya. Ilona Xiao meneteskan air mata, kakak, ibu terus menangis kesakitan tadi malam. Ibu ingin pergi ke dokter, tapi tidak punya uang untuk membayar. Ilona takut dan ingin menemui kakak. Tapi ibu mengatakan kalau kemarin adalah pernikahan kakak, jadi kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang buruk. Tadi malam, ketika Zenov Xiao meninggal, Nyonya Xiao sangat gelisah. Mungkin ini karena hubungan ibu dan anak antara keduanya. Mata Aron Xiao memerah dan dia memeluk adik dan ibunya, mengatakan, Ibu, aku akan mencarikan dokter terbaik di dunia. Jangan khawatir, keluarga kita akan mampu pergi ke dokter, makan daging dan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Nyonya Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu sudah menjadi bagian dari keluarga Qin, tapi bagaimana mungkin keluarga Qin bisa memberimu begitu banyak uang? Ibu jangan khawatir, aku mengandalkan diriku sendiri untuk mendapatkan uang ini. Begitu kata-kata Aron Xiao terlontar dari mulutnya, sebuah suara terdengar, kamu makan daging. Zenov Xiao, kamu belum membayar uang sewa yang menjadi hutang keluargaku. Jika kamu tidak membayarnya, kamu harus memberikan Ilona Xiao sebagai gantinya. Keluarga Xiao menyewa ladang keluarga Qi dan membayar 50% dari hasil panen setiap tahun. Namun, kekeringan yang terjadi tahun sebelumnya telah menyebabkan kekurangan gandum, jadi tentu saja keluarga Xiao tidak bisa membayar biaya yang harus dibayarkan. Keluarga Qi adalah seorang bangsawan lokal, seorang penindas yang terbiasa menindas orang yang lebih lemah. Ini sudah mengakar pada mereka dan mereka tidak peduli dengan siapapun. Ketika Zenov Xiao menikah dengan nona keluarga Qin kemarin, Hemar Qi dan keluarga Qi pasti juga mendengarnya. Begitu melihat keluarga Qi datang untuk meminta uang, Aron Xiao berkata dengan dingin, aku ingin tahu berapa banyak uang sewa yang diinginkan Tuan Muda Qi. Anak laki-laki ini sudah bergabung dengan keluarga Qin. Bagaimana mungkin Hemar Qi tidak memerasnya? Dia mengulurkan tangannya, mengatakan, tidak kurang dari 300 tael. Wajah Nyonya Xiao memucat. Pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah maksimumnya adalah 5 tael perak. Kalau meminta 300 tael, ini sama saja dengan meminta nyawa mereka. Hemar Qi telah membawa pegawai di rumahnya kemari. Dia sudah lama berpikir bahwa jika Aron Xiao tidak setuju, dia akan memukulinya sampai dia setuju. Tanpa diduga, Aron Xiao dengan tenang berkata, jika kamu menginginkan perak, kamu bisa datang dan mengambilnya setelah aku lulus ujian desa. Dia memperhitungkan bahwa, jika dia menjadi yang terbaik dalam ujian desa, Kaisar akan memberinya hadiah perak karena menjadi yang terbaik. Jadi, tentu saja dia akan mendapatkan uang. Hemar Qi yang hendak memukulnya langsung tertawa keras, lalu mengatakan, jangan mencoba membujukku. Beraninya kamu memikirkan hadiah perak untuk seseorang yang terus-menerus gagal. Jika kurang 1 tael saja, ibu dan adik perempuanmu akan dijadikan budak. Mendengar perkataan Hemar Qi, Aron Xiao melangkah maju dan menamparkan wajah Hemar Qi, budak. Kamu pikir kamu layak melakukan itu? Plak. Ada suara pukulan yang terdengar, membuat Hemar Qi kebingungan dan menahan rasa sakit. Hemar Qi tercengang sejenak. Saat menyadari akan hal ini, dia berteriak,
Kamu, laki-laki tidak berguna, beraninya memukulku. Pengawal, hajar dia. Nyonya Xiao dan Ilona Xiao sangat ketakutan sehingga mereka melangkah mundur. Tubuh tinggi Aron Xiao berdiri di depan mereka, melihat ke arah para tamu dan berteriak, majulah. Keluarga Qi adalah pengganggu yang kejam. Tidak ada yang berani menantangnya di tempat ini. Hemar Qi juga sangat sombong dan mendominasi, sampai tidak ada seorang pun di keluarganya yang pernah memukulnya. Dia menutupi wajahnya dan berteriak, kalian pecundang. Kenapa kalian diam saja? Apa yang kalian takuti? Seorang pelajar yang lemah. Pukul dia dan jangan kasih ampun. Mata Aron Xiao bersinar terang saat tatapannya jatuh pada para pengawal Hemar Qi. Aku adalah cucu menantu dari kediaman keluarga Qin, menantu dari cucu Jenderal Oman Qin. Kalian berani memukulku. Kata-kata ini mengejutkan Hemar Qi. Mata Aron Xiao makin berbinar. Dia melangkah maju dan berkata, ayah mertuaku adalah M1 Qin, seorang jenderal besar dari pasukan berkuda. Dia adalah salah satu dari 3 pangeran. Dia berada di atas yang lainnya. Kerumunan orang menegang karena terkejut. Aron Xiao maju selangkah lagi, memaksa Hemar Qi mundur selangkah. Aku, keluarga Xiao, telah menjadi martir yang setia selama beberapa generasi dan mati di medan perang, mati untuk negara kita. Semua perjuangan itu membawakan kemuliaan bagi keluargaku. Aron Xiao menatapnya, nadanya turun makin dingin, menjadikan ibu dan adikku budak. Kamu pikir siapa itu keluarga Qi, sampai bisa menjadikan keluarga Xiao budak? Hemar Qi menelan ludah dengan susah payah, mengatakan, jadi apa? Aron Xiao menatapnya lekat. Api di matanya membakar kesombongan terakhir dalam diri Hemar Qi. Kamu, keluarga Qi Tuan Tanah yang bajingan, kalian pikir kalian siapa, sampai berani menggertak keluarga Xiao? Kaki Hemar Qi sedikit lemah. Dia mundur berulang kali, bahkan kakinya sedikit gemetar. Aron Xiao melangkah lebih dekat, menatapnya dan berkata, 300 tael. Kalau aku, Aron Xiao, memberimu jumlah yang kamu inginkan, bisakah kamu menerima konsekuensinya? Apa kalian, keluarga Qi mampu menanggung konsekuensinya? Suara Aron Xiao begitu kuat dan tenang, membuat Hemar Qi dan orang yang dia bawa dibuat kebingungan. Pria yang oleh Aron Xiao disebut Oman Qin adalah seorang pria yang tidak dikenal oleh siapapun, tetapi putranya, M1 Qin adalah seorang jenderal brilian yang telah lama diangkat menjadi jenderal pasukan berkuda. Keluarga Qi adalah pemilik tanah kecil yang kekuasaannya tidak setebal jari kediaman keluarga Qin. Hemar Qi terguncang bukan main. Namun, Hemar Qi mengertakkan gigi dan tetap bersikeras. Dia telah mengenal putra bungsu keluarga Qin, Malek Qin dan menjalin pertemanan dengannya. Bagaimana mungkin dia merasa takut pada gertakan menantu yang sok hebat di sini? Memikirkan hal ini, Hemar Qi menjadi berani. Aku belum pernah melihat orang yang begitu bangga menjadi menantu yang tidak diinginkan. Siapa yang tahu kalau kamu bahkan tidak memasuki kamar Nona Qin tadi malam? Kamu pasti tidur di dapur pelayan. Berita itu sudah menyebar ke seluruh kota Amura. Kamu yang menjadi menantu keluarga mereka, bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing. Pada titik ini, wajah Nyonya Xiao menjadi pucat. Aron Xiao malah mencibir dan tertawa, menyebabkan hati Hemar Qi bergetar. Aron Xiao memegangi lengannya, auranya sepertinya tidak berkurang setengahnya. Cahaya yang dalam di matanya seakan mampu menembus mata Hemar Qi, membahas urusan keluarga bangsawan akan mendapatkan hukuman paling ringan adalah di penjara. Yang terburuk adalah dikirim ke perbatasan sebagai budak. Berapa banyak keberanian yang dimiliki keluarga Qi? Berapa banyak nyawa yang harus kamu jalani sampai hari di mana kamu dikirim ke perbatasan? Hemar Qi bergidik. Kata-kata itu membuat mereka yang menonton di luar pintu menutup mulut mereka serempak. Hemar Qi bahkan sampai kencing di celana. Dia menatap Aron Xiao, lalu mengatakan, kamu. Tunggu saja. Setelah ujian desamu selesai, aku akan datang dan mengambil perak darimu. Tunggu saja, sialan. Pelayan rumah sedikit gemetar dan berkata dengan susah payah, Tuan muda, hentikan, ayo pergi. Memang benar bahwa keluarga Qin tidak boleh disinggung. Jika berita tentang apa yang terjadi hari ini sampai ke telinga keluarga Qin, mungkin keluarga Qi harus berlutut untuk menebus kesalahan ini. Hemar Qi menutupi wajahnya dan berteriak, ketika saatnya tiba, kalau kamu tidak memberiku 300 tael, aku akan membuatmu melihat bagaimana kamu mempermalukan keluarga Qin. Aron Xiao menimpali asal, pergilah atau aku akan menamparmu lagi. Hemar Qi bergidik ketakutan dan keluar dari rumah. Dia sangat marah karena diperlakukan seperti ini. Amarahnya berkobar dan dia menjatuhkan semua yang ada di halaman, melampiaskannya dengan baik sebelum pergi. Nak, apakah kamu mendapatkan penghinaan seperti itu di keluarga Qin? Nyonya Xiao bertanya dengan suara bergetar. Aron Xiao mengembuskan napas lega, tetapi masih memiliki sedikit kekhawatiran. Dia tidak menyangka kalau Hemar Qi setakut itu, sampai pergi dan lari terbirit-birit. Dia berbalik dan berkata dengan tenang, jangan dengarkan dia, ibu.
Itu semua omong kosong mereka, tidak perlu dipercaya. Nak, tidak penting apakah kita memiliki uang 300 tael untuk saat ini. Keluarga Qi hanya mencoba memeras kita. Nyonya Xiao, yang mengalami sedikit keterkejutan, menggelengkan kepalanya dan duduk di bangku, sambil menangis. Jika suaminya tidak meninggal dalam pertempuran, bagaimana mungkin dia akan diperlakukan seperti ini? Jangan khawatir. Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan berani meminta 300 tael yang dia minta kepada kita. Jangan bicarakan hal ini dulu. Aku hanya ingin tahu apakah malam pernikahan semalam benar seperti yang dia katakan. Kamu. Nyonya Xiao memegang tangannya dengan cemas. Semua penduduk desa berbisik-bisik di ambang pintu dan melihat Aron Xiao dipermalukan. Sudah cukup memalukan bagi seorang menantu yang dianggap tidak berguna, tetapi bahkan tidak bisa memasuki kamar pengantin pada malam pernikahannya. Ini memalukan. Aku diperlakukan dengan sangat baik oleh keluarga Qin. Karena Tuan Besar Qin bersikeras agar aku menikahi Nona Qin, bagaimana mungkin mereka melakukan ini padaku? Ini adalah 50 tael perak yang diminta Nyonya Besar Qin untuk aku berikan kepada ibu, yang juga mengatakan bahwa kedua keluarga kita harus lebih rukun untuk kedepannya. Aron Xiao berbicara dengan keras. Ketika penduduk desa mendengar 50 tael itu, mata mereka melotot. Untuk keluarga biasa yang beranggotakan 6 orang, 5 tael perak bisa membuat mereka bertahan hidup selama 1 tahun. Penduduk desa juga melihat Nyonya Xiao yang memegang kantong uang yang berat di tangannya. Melihat bahwa mereka tidak akan menyaksikan pertengkaran, mereka pergi dengan marah. Matahari mulai terbenam. Tanpa terasa, Aron Xiao telah menghabiskan hari itu dan sudah waktunya baginya untuk kembali ke kediaman keluarga Qin. Nyonya Xiao mengeluarkan sebuah bungkusan dari keranjang. Nak, ambillah. Ini. Ilona Xiao tersenyum, ini adalah daging kering yang ditinggalkan ibu simpan. Keluarga Xiao tidak makan daging sepanjang tahun dan daging adalah makanan yang sangat mewah bagi mereka. Melihat Ilona Xiao yang kurus dan ibunya yang sakit-sakitan, mata Aron Xiao memerah, tidak perlu. Ibu dan adik bisa memakannya. Tidak. Kakak bisa membawanya. Kalau orang dari keluarga Qin tidak memberi kakak makan, kakak bisa makan ini. Ketika Nyonya Xiao mendengar hal ini, dia berkata dengan berlinang air mata, Ilona, jangan bicara yang tidak-tidak. Bahkan Ilona Xiao, seorang gadis berusia 10 tahun, mengerti betapa sulitnya hidup sebagai menantu yang tidak diinginkan. Jadi, bagaimana mungkin Nyonya Xiao tidak mengerti? Tatapan memelas di mata Nyonya Xiao membuat Aron Xiao ingin berubah pikiran. Mulai hari ini dan seterusnya, ibu Zhenov Xiao adalah ibunya dan adik perempuan Zhenov Xiao adalah adik perempuannya. Dia mengambil daging kering itu dan berkata, jangan khawatir, ibu. Ingatlah untuk periksa ke dokter. Dalam waktu 1 bulan, aku akan datang membawa ibu ke kota Amura. Apa katamu, nak? Nyonya Xiao bertanya-tanya bagaimana mungkin orang dari kediaman keluarga Qin bisa menerima mereka. Ibu, jangan khawatir. Tunggu saja kabar baiknya. Aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk pada ibunya dan bergegas kembali ke kediaman keluarga Qin dengan membawa pena, tinta dan kertas. Kediaman keluarga Qin, dapur para bawahan diterangi oleh cahaya lilin yang redup. Sesosok tubuh ramping dan cantik berdiri di ujung dapur sambil membawa lentera. Cahayanya memantul-mantul di atas ubin batu yang berwarna hijau. Nona, apa yang sedang kita lakukan di bagian rumah yang terisolasi ini? Malam ini cuaca juga begitu berangin. Hira Qin terdiam. Matanya yang berair menatap dapur yang bobrok dengan alis berkerut. Tadi malam, Zhenov Xiao dipukuli dan diseret keluar oleh kakak laki-lakinya setelah memasuki kamar pengantin. Dia menduga bahwa Zhenov Xiao, seorang pelajar yang lemah, akan mengeluh karena terpuruk. Sebaliknya, dia datang ke sini untuk melihat lilin dapur menyala dan sesosok tubuh yang sedang membaca kertas di depannya tercermin di jendela. Ola, sang pelayan, menatap penuh arti pada Hira Qin dan kebingungan, apa Nona mendengarkan lantunan cahaya bulan menerpa tempat tidur dan ingin datang untuk meminta nasihat. Saya tidak percaya Zhenov Xiao kalau cukup berbakat meskipun dia lusuh. Hira Qin adalah orang yang mendengar puisi Aron Xiao kemarin. Hira Qin merasa malu ketika pembantunya mengetahui hal ini. Namun, dia mengatakan, aku datang hanya untuk melihat nasib menyedihkannya. Aku adalah gadis paling berbakat di kota Amura. Apa kamu pikir aku perlu meminta nasihat darinya? Dia bahkan tidak lebih tua dari kakakku. Dalam beberapa hari ini, Hira Qin menjadi bahan lelucon di kota Amura. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan Zhenov Xiao, dia telah mendengar bahwa Zhenov Xiao adalah siswa biasa saja yang telah gagal dalam ujian 3 tahun berturut-turut. Akan sangat memalukan bagi Hira Qin untuk menikah dengan orang yang tidak kompeten. Namun, bukan dia yang memutuskan pernikahannya sendiri. Dia tidak menyukai Zhenov Xiao, tetapi dia tidak berharap Zhenov Xiao tinggal di dapur yang tidak ada pelayannya. Dia merasa iba padanya.
Namun, itu hanya sekadar perasaan iba saja. Suami yang diinginkan Hirakin haruslah seorang pria yang berbakat dan elegan di dunia, seorang pria yang kaya raya. Namun, Zhenov Xiao ini adalah seorang pria yang miskin dan menyedihkan, tanpa ada yang bisa ditunjukkan kecuali ketampanannya. Tentu saja dia tidak menyukai Zhenov Xiao. Namun, mengapa dia tidak pernah mendengar puisi yang dibacakannya? Pada bulan Agustus, angin bertiup kencang dan menggulung rumah berserta ilalang. Rumput tersapu menyeberangi sungai dan jatuh ke pinggiran sungai. Beberapa menggantung di puncak hutan, beberapa melayang-layang di sekitar kolam. Sementara, alam tertunduk tanpa daya. Tak sanggup menerima cari maki dan keangkuhan. Cahaya itu mesti bersinar. Agar kehidupan tak akan terhenti. Derai angin telah reda dan awan mendung mengulum. Musim gugur tidak peduli dengan kegelapan. Spray kain sudah sedingin besi, anak mungil sudah berbaring di tanah selama bertahun-tahun. Basah merayap di tempat tidur. Hujan turun dengan deras tak terbendung. Tidak banyak yang diingat sejak tragedi itu, entah rasa mana yang akan menemani melewati malam-malam yang panjang. Jika bisa membuat sebuah rumah dengan 10 juta kamar, kita bisa melindungi semua orang miskin di dunia. Angin dan hujan tidak bergerak, membuat kita aman tanpa ancaman. Rumah yang terlihat di depan mata, sudah cukup untuk membuatnya mati kedinginan di rumah sendiri. Pada saat ini, hanya puisi ini yang begitu bersimpati pada situasi Aron Xiao saat ini. Puisi itu begitu pedih dan mengharukan. Semangat serta harapan yang muncul darinya mengirimkan kejutan ke seluruh tubuh Hirakin. Tidak, dia tidak mempercayainya. Alisnya berkerut, matanya terkejut dengan kilatan dingin saat dia berucap, "Ayo pergi." Cerita bersambung.